Hai, perkenalkan saya Syifa Nabila. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang membahas tentang bisnis. Sebelum lebih dalam pembahasan kita, ada baiknya kita tahu dulu apa itu bisnis. Bisnis sendiri adalah kegiatan di mana seseorang atau sekelompok orang menjual, membuat, atau menukarkan barang untuk dijadikan jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Di dalam bisnis, orang-orang berusaha untuk menciptakan ide-ide baru dan mengembangkan produk atau layanan yang bermanfaat bagi orang lain. Di video ini, saya akan membagi tips ataupun strategi dalam bisnis brand agar dikenal cepat oleh orang lain. Berikut videonya. Males banget gua. Kenapa lu? Gini kan gue mau bisnis kan. Tapi tuh gue kayak ngerasa insecure gitu. Insecure kenapa? Ya kan lu tahu biasanya yang baru bakal kalah sama yang lama. Oh, jadi lu insecure karena brand lu baru dan takut kalah sama yang lama? Ya iya sih, ya kan lu tahu. Santai aja, gue punya tips dan trik untuk lu biar brand lu gak kalah saing sama yang lama. Serius lu? Ya, Gimana iya. caranya? Akan gue tunjukin caranya. Di dunia usaha, lu harus punya positioning. Positioning adalah salah satu strategi pemasaran yang penting untuk membedakan produk dari pesaingan di pasar. Contohnya nih, strategi positioning dari mie gacoan adalah sebagai mie instan yang memiliki rasa pedas yang khas dan berbeda dari merek mie instan lainnya. Mie gacoan menargetkan konsumen yang menyukai makanan pedas dan menginginkan varian rasa dari mie instan yang biasanya mereka konsumsi. Nah, selain itu, mie gacoan juga memposisikan diri sebagai merek mie instan yang mudah ditemukan, terjangkau oleh konsumen. Mie gacoan sendiri ditemukan di warung-warung kecil dan toko kelontong di seluruh Indonesia dengan harga yang terjangkau. Secara keseluruhan, strategi positioning mie gacoan adalah sebagai merek mie instan, pedas yang khas, mudah ditemukan, terjangkau, dan juga inovatif. Hal ini menambah mie gacoan memiliki daya tarik yang tinggi sehingga konsumen mencari varian rasa yang berbeda untuk mencari sensasi yang baru. Gitu ya caranya. Terus gimana dong caranya untuk mengaplikasikan positioning bagi pemula kayak gue gini? Untuk bisa menerapkan position, kita harus masuk ke klien customer. Ada dua nih caranya. Yang pertama, kita harus jadi yang pertama di kepala customer. Karena apa? Karena yang pertama itu susah dilupakan. Pastinya bakalan selalu ternyanyi yang di kepala. Tapi kan untuk jadi yang pertama kan nggak gampang. Nah, kalau nggak bisa jadi yang pertama, karena memang susah ya melupakan brand yang sudah ada di kepala customer. Jadi lakukan cara yang kedua, yaitu buatlah kategori baru supaya bisa jadi yang pertama. Maknanya, buat suatu produk yang punya spesifik customer plus specific problem. Artinya, niche market atau sekelompok pelanggan potensial yang memiliki kesamaan karakteristik yang membuat mereka dapat menerima suatu produk, layanan, atau mendapatkan kesempatan tertentu. Tapi kan di sini gue pengen punya usaha yang besar gitu. Dalam memulai suatu bisnis, kita harus tekun dan fokus. Boleh gedein bisnis, tapi nggak sekarang. Kalau masih kecil, fokus ke long tail keyword yang kata-katanya panjang karena lebih spesifik. Analoginya gini, lu tau Gojek itu dibuat tahun 2010. Saat itu dia cuma punya beberapa layanan. Lu tahu apa? Tahu, Goret kan? Nah iya, sehingga sampai sekarang overlistingnya keinget bahwa dia transportasi online, sementara dia juga jualan makanan dan juga macam-macam produk lainnya. Dari sini dapat disimpulkan untuk memulai suatu usaha kita harus fokus satu persatu, konsisten, harus memuaskan customer yang dispesifikan dulu kalau ingin memuaskan yang lain.
Ibunya dari strategi marketing, ibunya dari campaign adalah positioning. Positioning itu diibaratkan sebuah karet, bisa melebar, lentur, dan juga fleksibel. Maka diluaskan dan bisa juga disempitkan. Apabila disempitkan, maka akan semakin kuat mengikat brand di kepala customer. Dan apabila semakin luas dan semakin tidak punya power, maka akan semakin tidak punya kekuatan sehingga impotent. Alah. Menurut Jack Troll yang sudah meriset data dari brand 70 tahun ke belakang, mengetahui ternyata setelah diriset, brand-brand yang ada di top of mind, nggak ada tuh yang hilang dari top of mind. Artinya selama 70 tahun dia selalu di posisi 1, 2, atau 3. 70 tahun lalu dia nomor 1 dan kemudian 70 tahun ke depan dia tetap nomor 1 lagi. Wih. Keren. Jadi kesimpulan dari video ini, positioning memiliki tujuan untuk menempatkan sebuah produk agar mendapatkan posisi yang lebih unggul dalam benak konsumen. Semakin tinggi nilai yang dikandung, maka akan semakin tinggi pula posisi yang ditempatkan oleh konsumen dalam benak mereka. Indikator tersebut bisa kita lihat bila mana seluruh atau sebagian besar konsumen dengan mudah menyebutkan merek produk kita dibandingkan merek produk lainnya. Sekian penjelasan video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you next time.